Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Emilia Kalsum dalam kuliah kita Arsitektur Kalimantan Barat untuk kajian sejarah dan teori arsitektur. Kita masih membicarakan tentang prinsip-prinsip Feng Shui terkait konsep yang ketiga, yaitu konsep 5 elemen. Pada video sebelumnya, kita telah mengenal tentang energi Qi. Energi Qi atau energi yang berangkat atau berasal dari alam semesta ini mengalir ke penjuru bumi, juga masuk ke dalam 5 unsur bumi, yaitu air, api, logam, tanah, dan juga kayu. Nah, setiap benda atau setiap bahan di bumi ini selalu memiliki unsur-unsur ini, termasuk juga di dalamnya adalah tubuh manusia. Setiap benda yang memiliki unsur dari 5 elemen ini memiliki ciri atau karakteristik yang khas, yang mana kita bisa mengenalinya dari bentuk, warna, juga material bahan pembentuknya. Kemudian, 5 elemen ini mengandung makna dalam hidup dan sebagai perlambang sebuah aktivitas yang akan mempengaruhi manusia. Dan tentu saja dalam konsep Feng Shui, 5 elemen ini akan mempengaruhi pula terhadap tata letak di dalam sebuah rumah atau di dalam sebuah bangunan, bahkan di dalam sebuah kota atau kawasan. Misalnya elemen kayu, atau disebut juga dengan elemen pohon. Kita dapat melihat bahwa kayu bentuknya diwujudkan dalam bentuk segi 4. Kemudian tipis dan juga tinggi serta vertikal. Selanjutnya untuk warna, elemen kayu dikenal atau ditandai dengan warna hijau. Lalu kemudian contoh bahannya adalah kayu, rotan, tikar, bambu, kertas, atau hal-hal yang memiliki unsur-unsur pohon di dalam material tersebut. Selanjutnya, makna daripada elemen kayu ini adalah tentang pertumbuhan, tentang vitalitas, dan juga tentang aktivitas. Unsur yang kedua adalah api, di mana api ini diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang runcing, bentuk-bentuk bintang, kemudian bergerigi, kemudian juga bentuk-bentuk segitiga, piramid, bentuk-bentuk seperti berlian dan juga zigzag. Nah, selanjutnya yang berikutnya adalah warna. Warnanya adalah warna-warna merah atau yang senada itu, misalnya seperti orange ya. Selanjutnya contoh bahannya adalah plastik misalnya, tapi bahan material plastik ini sebaiknya tidak digunakan pada bangunan karena dapat merusak energi Qi-nya itu sendiri. Selanjutnya, makna daripada warna atau unsur atau elemen api ini adalah maknanya gairah, kegembiraan, kemudian kehangatan serta ekspresi. Itu sebabnya pada masyarakat Tionghoa peralatan makannya atau mungkin kafe atau tempat-tempat rumah makannya banyak dipenuhi dengan unsur-unsur yang berwarna merah. Itu dalam rangka untuk meningkatkan selera daripada keinginan kita untuk makan. Unsur atau elemen ketiga adalah tanah, yaitu unsur yang memiliki bentuk yang datar, rendah, lebar, kotak-kotak maupun horizontal. Warnanya adalah warna-warna tanah seperti kuning, coklat, dan warna-warna kaki. Selanjutnya ada pula contoh bahannya misalnya tanah liat, keramik, kemudian bata, serat alam, juga batu lunak. Artinya penutup lantai yang terbuat dari bahan-bahan keramik juga termasuk di dalam unsur tanah tersebut. Selanjutnya untuk maknanya, unsur tanah ini memiliki makna kenyamanan, keamanan, kesiapan, dan kehati-hatian. Unsur yang keempat adalah unsur logam, yaitu unsur-unsur dengan bentuk yang bulat, kubah ya, kemudian lengkung, oval, bundar, dan bentuk-bentuk bola, di mana warnanya adalah warna putih, emas, perak.
Kemudian contoh bahannya adalah baja, kuningan, perunggu, perak, besi, emas, marmer, granit. Itu bagian daripada unsur logam. Jadi perhatikan beda daripada penutup atap berunsur tanah atau berunsur logam ya. Meskipun sama-sama penutup lantai tapi bisa memiliki unsur yang berbeda. Tentu akan memiliki sifat dan makna yang berbeda pula. Nah, makna daripada unsur logam ini adalah tentang kekayaan, tentang kepaduan, tentang kepemimpinan dan organisasi atau keteraturan. Unsur yang kelima atau yang terakhir adalah unsur air. Perlu dibedakan antara unsur air ini dengan energi qi air yang terdapat dalam konsep Feng Shui itu, yaitu di mana Shui dimaknai sebagai air. Makanya sering ditanyakan mengapa di dalam 5 elemen itu ada air tapi tidak ada angin. Karena elemen ini adalah sifat daripada bahan, benda atau bentuk atau wujud. Jadi bukan energi yang akan melaluinya. Sementara air atau angin yang terdapat dalam konsep Qi itu adalah energi yang akan melalui, jadi energi yang akan digerakkan. Maka ada unsur angin dan airnya. Jadi antara air yang terdapat di konsep Qi itu berbeda dengan air yang menjadi elemen dalam unsur energi Qi itu sendiri. Selanjutnya, air ini memiliki bentuk bergelombang, berpola seperti air ya. Kemudian warnanya adalah warna-warna biru dan putih. Dan selanjutnya contoh bahannya adalah kaca. Kemudian vas-vas bunga yang berangkat atau berasal dari kaca itu termasuk daripada unsur air. Nah, sifat daripada air ini memberikan makna tentang ketenangan, kemudian romantisme, dingin, alami, dan juga segar. Bagaimana hubungan dari kelima elemen ini? Dalam kaitannya dengan siklus penciptaan, dimulai dari logam, dalam urat-urat tanah memberi kehidupan kepada air yang berada di dalam atau di bawah tanah. Selanjutnya, air memberi kehidupan kepada tanaman dalam menciptakan kayu atau pohon. Kayu atau pohon kemudian mengumpan api. Api selanjutnya menciptakan ambu, membentuk tanah. Nah, dalam siklus yang sempurna akan terjadi lagi logam dibentuk di dalam perut bumi. Nah, itu adalah hal-hal atau hubungan terkait dengan kehidupan atau siklus penciptaan. Bagaimana dengan hal-hal yang terkait tentang kerusakan atau pengerusakan ya? Nah, di sini ada juga siklusnya. Misalnya dimulai dari tanah atau bumi yang mengatasi atau mencegah aliran daripada sungai atau air. Selanjutnya air mematikan api, kemudian api melelehkan logam. Selanjutnya logam menghancurkan kayu dan kemudian kayu mencekik tanah sementara akar-akarnya menggali ke dalam tanah. Demikian siklus penghancuran dari kelima elemen tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat bagaimana hubungan di antara kelima elemen tersebut dalam gambar berikut. Misalnya, elemen air. Ia akan mendukung pohon atau kayu, yang mana dia juga dapat merusak api, ya. Dan kemudian dia sendiri mendapat bantuan dari logam. Demikian seterusnya, misalnya pohon akan mendukung api, namun juga dapat merusak tanah, dan selanjutnya pohon atau kayu ini didukung oleh air. Terus kemudian api mendukung tanah, merusak logam, dan didukung oleh pohon atau kayu. Lalu kemudian tanah mendukung logam, kemudian merusak air, lalu kemudian didukung oleh api. Dan seterusnya membuat sebuah siklus ya. Penting sekali untuk mengetahui hubungan kelima elemen dalam konsep Feng Shui ini. Ini dapat kita gunakan dalam penyusunan tata ruang atau menata interior atau menggunakan material dalam sebuah bangunan atau sebuah ruang. Misalnya kita akan membuat ruang tidur. Ruang tidur sifatnya tenang,
sifatnya jauh dari hiruk pikuk dan lain sebagainya, kita dapat memberikan unsur air untuk menciptakan ketenangan dengan warna-warna biru dan lain sebagainya. Namun, misalnya kita akan membuat kamar mandi atau dapur, tentu dibutuhkan kehati-hatian. Karena keduanya memiliki unsur atau elemen yang sangat kuat kandungannya. Misalnya, pada kamar mandi. Kamar mandi memiliki elemen yang kuat, dalam hal ini adalah air. Untuk itu, sebaiknya kita tidak menggunakan warna-warna air. Jadikan elemen air ini sibuk dengan urusannya mendukung yang lain. Misalnya, berikan unsur berwarna merah sehingga air sibuk merusak api. Atau berikan pohon atau misalnya tanaman di dalam kamar mandi kita sehingga dia sibuk mendukung pertumbuhan pohon. Nah, hindari warna-warna logam atau warna-warna air karena kekuatan elemen tersebut atau kekuatan di dalam kamar mandi ini lebih banyak unsur air. Atau sebaliknya, pada dapur. Dapur memiliki unsur utama atau elemen utamanya adalah api. Maka sebaiknya tidak menambahkan unsur-unsur atau elemen-elemen tersebut di dalam dapur. Misalnya memberikan warna merah. Ini akan membuat unsur atau elemen api menjadi lebih besar. Maka sibukkan unsur atau elemen api tersebut dengan memberikannya pot tanaman yang terbuat dari tanah liat misalnya, sehingga apinya sibuk mengurus pot tersebut atau mendukung keberadaan pot tersebut. Atau kemudian berikan unsur-unsur logam di dapur sehingga apinya juga sibuk melakukan urusannya terhadap logam. Hindari warna-warna merah atau kuning sehingga tidak lagi unsur utama atau yang paling besar di dalam dapur itu adalah api. Demikian keterkaitan antar unsur atau elemen di dalam konsep Feng Shui ini. Lalu bagaimana untuk kegunaan dari 5 elemen ini? Kita bisa lihat misalnya elemen air. Kegunaannya adalah untuk perkembangan dalam diri, untuk mendapatkan ketenangan, spiritualitas, aktivitas seksual, kemudian masalah atau kegiatan tidur, kemandirian, pemikiran-pemikiran negatif, kasih sayang, dan tentang pembuahan atau kesuburan. Nah, ini bermanfaat untuk orang tua, orang-orang yang stres, orang-orang yang insomnia, untuk orang-orang dalam rangka pemulihan kesehatan, kemudian bagaimana kemudian ada orang-orang yang bermasalah juga dalam masalah seksual. Dan selanjutnya, ini bertentangan dengan segala sesuatu yang membutuhkan aktivitas yang tinggi, ekspresi, gairah, dan juga bisnis. Resiko untuk elemen air ini juga ada, yaitu bagaimana kemudian terlalu tenang, kemudian membuat orang-orang yang memang sudah tidak pede menjadi semakin terkucil dan bisa juga merasa kesepian. Selanjutnya elemen pohon atau elemen kayu, dalam konteks ini dia merupakan arah timur atau tenggara, di mana kegunaannya adalah untuk orang-orang yang akan mendapat proyek-proyek baru, memiliki karir yang baru, awal dari sebuah sesuatu atau kegiatan atau pertumbuhan, kemudian untuk kegiatan atau aktivitas, untuk kesibukan tentang ambisi, konsentrasi, dan juga inisiatif. Nah, ini cocok untuk orang-orang muda, kemudian orang-orang yang akan membangun karir ya, atau misalnya karirnya kemarin-kemarin mandek lalu kemudian ingin membangun kembali karirnya. Nah, cocok untuk diberikan unsur-unsur atau elemen ini. Kemudian untuk menimbulkan rasa percaya diri, untuk menimbulkan semangat, untuk memulai segala sesuatu kegiatan, dan juga untuk menghindari atau mengantisipasi hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan kehidupan yang membuat kita lesu dan tidak bergairah dan lain sebagainya.
Nah, ini bertentangan juga dengan hal-hal yang terkait keromantisan. Jadi, jangan masukkan unsur ini atau tanaman ini di ruang tidur justru ya. Kemudian juga keadaan rileks, kesabaran, kestabilan, keamanan, kepuasan, dan saat-saat yang melambat ini juga sebaiknya harus berhati-hati. Dan resiko yang bisa terjadi dengan adanya unsur ini adalah ambisi yang berlebih, gila kerja, kemudian sulit untuk rileks dengan aktivitas yang berlebih. Jadi orang-orang yang sangat workaholic sebaiknya tidak diberikan unsur ini. Demikian juga misalnya ada anak-anak yang autis atau anak-anak yang memiliki energi yang berlebih, sebaiknya hindarkan unsur-unsur atau elemen pohon atau elemen kayu ini. Lalu ada lagi unsur lainnya, misalnya api, di mana kegunaannya adalah untuk gairah, ekspresi, ketenaran, hal yang terkait pesta, stimulasi mental, kemudian ide-ide baru, kemudian terkait juga tentang pergaulan dan kespontanan. Ini cocok untuk orang dewasa, untuk orang-orang yang tidak mau bertemu dengan orang lain, untuk orang-orang yang merasa hidupnya berlalu begitu saja, atau orang yang tidak punya semangat, orang-orang yang kehilangan inspirasi, orang-orang yang terkucil, atau orang-orang yang memiliki rasa malu yang tinggi. Nah, selanjutnya ini sebaiknya tidak diberikan kepada situasi-situasi yang dimana kita ingin bersantai, berkonsentrasi, kemudian ingin memperhatikan segala sesuatu secara detail atau fokus, ingin berpikir objektif, kemudian ingin mendapatkan stabilitas dalam hal emosi dan hubungan yang tenang. Dan hati-hati pula menggunakan unsur atau elemen api ini ketika terdapat orang-orang yang stres, orang-orang yang berada dalam sebuah perdebatan, kemudian juga dalam sebuah perpisahan maupun emosi-emosi yang berlebih. Jadi kepada orang-orang yang memiliki emosi yang berlebih, sebaiknya tidak diberikan unsur-unsur api ini. Selanjutnya ada lagi unsur tanah, yang mana unsur tanah ini gunanya untuk membentuk kestabilan, kemajuan yang mantap, kenyamanan, perhatian, harmonisasi keluarga, kemudian kasih sayang, hal-hal yang terkait keibuan, keramahan, kehati-hatian, dan berpikir secara teratur. Nah, ini tepat digunakan untuk orang-orang yang berada di awal usia tengah baya, di mana dia baru memulai kehidupan berkeluarga. Jadi untuk menghindarkan pertengkaran-pertengkaran keluarga, kemudian juga untuk menghindarkan sifat-sifat impulsif, dan bagaimana kemudian juga diperlukan untuk orang-orang atau sekelompok orang yang akan mengambil resiko yang terlalu besar. Nah, unsur tanah ini sebaiknya hindarkan kepada situasi di mana kita membutuhkan berpikir dengan cepat, membutuhkan ambisi, membutuhkan kedinamisan, rasa spontan, karir baru, dan juga bisnis baru. Jadi ini tidak akan mendukung sama sekali. Dan resikonya adalah orang-orang yang akan mendapat unsur tanah atau elemen ini bisa jadi menjadi terlalu lambat jika salah penggunaannya, bisa menjadi terlalu bosan dan jenuh ya. Selanjutnya adalah unsur yang terakhir, yaitu unsur logam ya, yang kaitan dalam hal ini kegunaannya adalah untuk orang-orang yang sedang merencanakan masa depannya, kemudian orang-orang yang mengatur keuangan, orang-orang yang memimpin sesuatu, mengatur, menyelesaikan orang-orang yang terkait dengan bisnis serta anggaran. Nah, ini tepat untuk orang-orang yang berada di akhir usia tengah baya ya, di mana kehidupannya mulai tidak teratur, kemudian dengan adanya unsur logam ini mulai fokus kembali dan kembali teratur. Kemudian ada ketidakmampuan dalam menghadapi bencana, kemampuan dalam perencanaan misalnya. Kemudian adanya rasa kurang pengendalian, kurangnya disiplin diri, ketidakmampuan menyelesaikan sesuatu, tepat sekali diberikan unsur-unsur logam ini. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang sering terlambat mengerjakan tugas karena tidak mampu merencanakan atau memanage waktunya, atau tidak bisa disiplin, nah ini bisa diberikan unsur-unsur logam di dalam kamar mereka. Kemudian hati-hati, ini akan bertentangan dengan hal-hal yang terkait kedinamisan, ekspresi, kemudian bagaimana hal-hal yang terkait menunjukkan perasaan. Artinya jika orang yang sudah sangat cool atau sudah sangat tidak terlalu menggunakan rasa, lebih menggunakan logika, diberikan unsur ini akan semakin sepertinya tidak peka ya, seperti itu. Kemudian hati-hati juga kepada orang yang kemudian memiliki keterbukaan tertentu dalam hal konteks memulai proyek dan lain sebagainya. Nah, ini jangan diberikan kepada orang-orang yang nantinya
menginginkan dari suatu keteraturan dan lain sebagainya ternyata sudah memiliki ini, lalu kemudian diberikan unsur logam ini malah menjadi antisosial, menjadi tertutup dan kemudian menekan diri. Demikian penjelasan tentang konsep Feng Shui terkait 5 elemen. Masih ada lagi satu konsep Feng Shui, yaitu konsep 8 arah. Seperti apa konsep 8 arah ini? Saksikan terus video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.